lagi di channelku Maria. Kali ini aku bersemangat banget karena lagi-lagi mau nge-review lip produk baru, tentunya dari Maybelline. Seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, produknya ini adalah semacam lip gloss gitu, yang namanya adalah Maybelline Lifter Gloss. Jadi yang seperti ini. Aku ada dua varian warna di sini, dan sepertinya sih kemarin di official store ada 3 varian warna. Akan aku tulis detailnya di sini untuk nama-namanya. Cuman aku nggak tahu yang satunya itu udah sold out apa nggak masuk Indonesia. Akhirnya aku bisa beli 2 varian warna ini aja. Awalnya sih sebenarnya aku agak ragu ya untuk nge-review lip gloss karena seperti kalian tahu tipe bibir aku tuh udah cukup tebal. Kalau aku pakai lip gloss terlalu yang banyak itu malah kelihatan aku nggak pede sih, karena bukan tipe aku banget. Aku lebih suka lip cream matte atau misalnya pakai lip gloss dikit aja di bagian tengahnya. Cuman yang membuat aku penasaran, di lifter glossnya Maybelline ini ada kandungan hyaluronic acid, yang pastinya kalau kalian tahu ini adalah kandungan skincare yang bagus. Kemarin aku sempat review juga yang L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid itu beneran bisa melembabkan, melembutkan, dan membuat kulit kerasa lebih kenyal, awet muda. Kalau kalian belum tonton untuk review lengkapnya bisa cek linknya di atas sini. Yaps, dan fokus kembali ke lip glossnya Maybelline lagi ya. Aku penasaran banget kandungan hyaluronic acid itu kayak gimana sih kalau ada di bibir. So, kalau kalian misalnya juga penasaran kayak gimana sih hasilnya di bibir aku, udah gitu ketahanannya seperti apa sih? Pokoknya jangan di skip videonya, keep on watching! Seperti biasa ya, di awal aku akan sedikit ngebahas tentang packagingnya. Dia datang langsung seperti ini, nggak ada boxnya. Terus kalau aku raba-raba gini sih kayak nggak ada plastiknya juga. Tapi seluruh keterangan-keterangan udah nempel di sini. Di sini namanya Maybelline Lifter Gloss. Udah gitu kalau aku balik ada keterangan-keterangan yang pastinya dia sudah ada nomor BPOM-nya. Udah gitu ada expired date, diproduksi di mana. Pokoknya untuk detailnya akan aku taruh nanti zoomnya ya di layar kalau kalian mau lihat. Terus untuk di bagian bawahnya di sini ada nama shade-nya. Yang aku punya adalah 004 Silk, udah gitu yang 006 Reef. Untuk netanya sendiri di sini tertera 5,4 mili. Harganya kemarin aku beli di Shopee kayak sekitar 121 ribuan. Itu udah ada diskon 6% kalau nggak salah. Pokoknya nanti untuk detailnya akan aku langsung tulis aja ya di layar. Jadi sebenarnya ini kayak produk-produk Maybelline pada umumnya mirip sama yang Superstay Matte Ink. Netonya ada sekitar 5 milian dengan harganya 120-an. Jadi ini agak sedikit lebih mahal ya daripada yang Superstay Matte Ink-nya. Dan sesuai dengan namanya ini lifter gloss, jadi dia bisa mengangkat atau membuat lebih plump gitu di bagian bibir kita. Karena memang lip gloss ini kan difungsikan untuk dipakai di bibir. Masih ditambah kandungan hyaluronic acid yang sebenarnya tuh bagus untuk bisa melembabkan, udah gitu juga mengenyalkan kulit. Kalau dipakai di bibir sih aku rasa nanti bibir akan kelihatan lebih sehat dan ngeplam gitu. Dan sekarang aku akan buka untuk di bagian aplikatornya seperti apa. Sebenarnya dia aplikatornya cukup pendek karena menyesuaikan dengan ukuran dari lip glossnya juga ya. Dan kalau dilihat dari bentukannya sih masih sama kayak aplikator lip cream pada umumnya yang di bagian ujung ada sisi miring. Ini akan membantu mengaplikasikan di bagian pinggiran bibirnya. Menurut aku sih ini tapi karena cukup gede, kalian harus hati-hati di pinggiran bibir kalian, jangan sampai kayak bleber-bleber gitu. Cuman nggak perlu khawatir karena ini berbeda dengan lip cream matte, jadi kalian nggak harus buru-buru mengaplikasikan. Biasanya kan kalau lip cream matte dia cepet ngeset, sedangkan kalau lip gloss ini sih biasanya moist aja di bibir. Langsung aja sekarang aku akan kasih lihat untuk teksturnya, aku swatch mulai dari shade yang pertama 004 Silk. Menurut aku sih ini teksturnya kayak gel yang glossy gitu. Udah gitu secara pigmentasi ini keren ya. Waktu aku swipe di tangan langsung keluar gitu warnanya. Untuk ukuran lip gloss sih menurut aku ini cukup oke pigmentasinya. Terus dari penampakannya sih kelihatan cukup glossy ya, namanya juga lip gloss. Untuk shade yang silk ini sih dia hintnya lebih ke warna-warna nude pink, warna bibir yang cakep banget sih menurut aku, nggak terlalu pucat tapi nggak terlalu gelap. Jadi menurut aku sih ini masih bisa cocok di semua skin tone. Dan juga warnanya masih natural. Waktu diaplikasikan di bibir aku, karena tadi aku bilang pigmentasinya oke, langsung sekali swipe gitu dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Kalau kalian tahu di bagian pinggiran bibirku tuh agak-agak keunguan gitu, ini bisa langsung menutupi. Dan setelahnya aku sih merasa ini teksturnya lembut banget di bibir walaupun agak kerasa yang tebel gitu ya. Cuman dia tetap bisa masuk ke garis-garis bibir aku, nggak membuat kering. Karena mungkin ada kandungan hyaluronic acidnya, jadi dia tetap ngelembapin. Udah gitu juga kesannya bibir kelihatan
fresh, yang sehat gitu. Sekarang aku akan kasih before afternya seperti apa setelah aku mengaplikasikan di bibirku. Kelihatan ya, bibir aku tuh sebenarnya udah tipe yang tebal, tapi dia memang kayak menaikkan lagi tekstur dari bibir aku, jadi kelihatan lebih seksi gitu ya kalau kalian bisa lihat di situ. Memang benar sesuai dengan fungsinya, dia bisa lebih membuat bibir plump. Dan kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya ini akan lebih cocok kalau kalian punya tipe bibir yang tipis, pengen kelihatan lebih menonjol gitu. Kalian bisa aplikasikan si lip glossnya ini. Selain dia bisa membuat plump, dia juga memberikan efek bibir yang terkesan sehat. Kayak gini ya hasilnya waktu dipakai di bibirku untuk shade yang 004 Silk. Menurut aku sih ini cantik banget warnanya dan masih cocok banget buat natural sehari-hari. Coba deh menurut kalian seperti apa? Komen-komen di bawah. Shade yang kedua ini yang aku punya 006 Reef. Menurut aku sih dia hintnya lebih pucat daripada yang pertama tadi. Sama-sama pink tapi dia kayak baby pink gitu loh. Perbandingannya seperti itu, kalian bisa langsung lihat aja di swatches-nya. Dan waktu aku pakai di bibirku, karena ini warnanya cukup pucat, yaps ternyata agak sedikit patchy ya. Dia nggak bisa langsung kayak mengcover pinggiran bibir yang gelap, tapi pas aku coba ratain lagi tuh dia kayak apa ya, jadi ngeblok-ngeblok gitu, nggak bisa merata. Justru waktu aku katupin bibirku malah aku merasa itu bisa ngeratain warnanya, karena tadi kayak agak ngeblok-ngeblok. So aku rasa sih di warna yang Reef ini dia kurang bisa mengcover, walaupun sudah lumayan menyamarkan ya menurut aku. Cuman pigmentasinya sih kurang dibanding yang pertama tadi. Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku, shade 006 Reef, yang menurut aku akan lebih cocok untuk kalian yang punya skin tone yellow atau putih. Di aku sendiri sih aku juga kurang suka warna-warna kayak gini karena agak sedikit mendekati neon. Dan untuk kalian yang kulitnya sawo matang, hati-hati banget, menurut aku sih akan kelihatan lebih ngejreng lagi. Tapi nggak masalah karena ini semua tergantung selera aja ya. Kalau misalnya kalian suka warna-warna soft pink yang baby pink kayak gini, mungkin akan suka dengan shade ini. Oke, itu tadi untuk swatches-nya. Sejauh ini aku pakai sih sebenarnya ini nyaman-nyaman aja di bibirku. Untuk ukuran lip gloss dia itu juga nggak lengket sama sekali, walaupun tetap ya kerasa kalau kita pakai sesuatu gitu di bibir. Dan pastinya karena memang lip gloss dia nggak transparan proof, akan aku buktikan ya. Yaps, dia jelas langsung nempel gitu warna lip glossnya di tangan. So menurut aku sih kita udah sedikit bisa menebak ketahanannya kayak gimana. Tapi tetap aku akan tes untuk makan makanan ringan. Di sini aku makan roti basah dan dia langsung menempel warnanya di roti. Jadi sebenarnya jujur ini yang paling aku kurang suka dari lip gloss ataupun lipstick yang glossy, karena dia gampang transfer kemana-mana. Bayangin aja ya, setelah produknya nempel di makanan, kita makan itu kayaknya nggak akan sehat juga. So aku kurang suka lip gloss model kayak gini kalau misalnya untuk pergi-pergi karena gampang menempel. Untuk makan makanan yang enggak terlalu berminyak sih, ini cuma makan nasi sayur sama lauk. Nanti aku akan kasih lihat hasilnya seperti apa. Dan kayak gini setelah aku selesai makan, ternyata memang bener dia banyak banget hilang di sekitaran tengah bibir. Bahkan itu udah kembali ke warna asli bibir aku ya. Di bagian ujung-ujung atas itu ada sedikit glossy karena memang itu mungkin nggak kena makanannya tadi, jadi masih sedikit aman. So menurut aku sih ini memang cukup gampang banget hilang untuk makan makanan, bahkan bukan makanan yang berminyak. Oh ya, mungkin kalau kalian kayak aku nggak terlalu suka tipe lip gloss yang menonjol banget kayak memperlihatkan bibir yang tebal ini, jadi kalian bisa mengantisipasi. Misalnya kalian selesai mengaplikasikan lip matte kayak gini yang aku pakai ya, ini aku ombrein 2 varian warna. Setelahnya kalian bisa tap-tap ringan aja di bagian ujung bibirnya atau bagian tengahnya aja. Jadi pas dipakai tuh nggak terkesan yang berlebihan gitu loh, masih terkesan bibir yang sehat tapi nggak terlalu yang menonjol banget. Ini salah satu trik aku sih kalau aku menggunakan lip gloss. Dan yang aku pakai ini tadi adalah shade-nya yang Reef karena dia warnanya tuh nggak terlalu menonjol, jadi bisa dipakai untuk dipadukan dengan lip cream yang lainnya. Oke, kesimpulannya di sini sih menurut aku untuk lifter glossnya dari Maybelline ini kalau di aku sendiri bukan lip produk favorit, dan mungkin hanya akan aku gunakan kalau misalnya aku lagi review produk, syuting kayak gini, atau misalnya foto-foto, bukan untuk dipakai sehari-hari karena pastinya tadi seperti yang udah aku jelaskan,
Dia gampang nempel dimanapun, di makanan, minuman. Cuman kalau kalian lagi nyari nih lip gloss yang gak berasa lengket, udah gitu pigmentasinya cukup oke, khususnya di warna yang silk tadi ya, dan kerasa lembab di bibir, masih ditambah ada efek yang ngepelamin bibir, jadi kelihatan lebih sehat gitu. Dan pastinya untuk si lifter glossnya Maybelline ini bisa dijadikan salah satu referensi juga ya koleksi lip gloss kalian. Dari kedua warna ini yang aku pilih adalah 004 Silk, karena menurut aku dia ini warnanya masih cukup pigmented, bisa mengcover pinggiran bibir. Udah gitu juga natural, jadi warnanya kayak warna bibir gitu loh. Pas banget kalau misalnya aku lagi pengen tampilan yang agak glossy di bibirnya. Dan menurut aku masih ada satu keunggulannya lagi dari lifter glossnya Maybelline ini, karena ada kandungan hyaluronic acid. Jadi ini semacam lip care juga untuk bibir kita, membuat bibir kelihatan lebih sehat. Please komen-komen di bawah, kalian tim lip matte atau lip gloss? Kalau misalnya nih kalian udah nyobain ya lifter glossnya dari Maybelline ini, kalian bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah kayak gimana hasilnya di bibir kalian. Kalau misalnya lebih gelap dari aku, apakah dia beneran bisa mengcover pinggiran bibir? Pokoknya apapun itu, kalian bisa komen-komen biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu ya buat kalian. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!